Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah Jumat yang Allah muliakan insyaAllah, Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan hambanya di dalam surat Muhammad ayat 33, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang di dalam dirinya masih ada rasa percaya pada Allah, yang masih yakin akan kematian. Kepada mereka Allah ingatkan, taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Wala tubtilu a'malakum, setelah engkau melakukan ketaatanmu pada Allah dan pada Rasul, kemudian janganlah engkau membatalkan kembali amalmu. Ini peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita disuruh taat. Taat jalan menuju surga. Sahabat tidak berfikir panjang ketika Allah dan Rasul menyuruh mereka sesuatu. Tidak pula sahabat mencari hikmah di balik perintah. Sahabat punya prinsip sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Walaupun kadang-kadang perintah itu tidak masuk akal atau di luar kewajaran, tetap sami'na wa ata'na. Karena mereka tahu bahawa taat adalah jalan menuju kepada kebahagiaan. Salah satu daripada peringatan Allah yang paling keras, yaitu kepada mereka yang sudah melakukan ketaatan, jangan batalkan kembali amal-amal yang telah engkau lakukan. Kita sudah taat sebulan dalam Ramadan, siang malam beribadah, siang menahan diri dari dahaga, dari rasa lapar, malam kita tegakkan lutut kita untuk beribadah kepada Allah. Bahkan ada yang sampai menjelang subuh, kita sudah tampakkan ketaatan kita. Kita sudah keluarkan harta kita. Namun ingat, berhati-hatilah ketika kita menghapus kembali amal kita.
Ini yang Allah maksud wala tubtilu a'malakum. Jangan batalkan lagi amal yang telah engkau lakukan. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir ketika disyarah tentang ayat ini, maka disebutkan bahawa salah satu pembatal amal yang paling kuat adalah al-kabair, iaitu setelah melakukan amal lalu kembali melakukan dosa-dosa besar. Jadi orang yang kembali melakukan dosa besar setelah Ramadan, maka dihapuskanlah semua amal Ramadannya. Orang yang pulang haji, pulang umrah, kembali bermaksiat, maka dihapuskanlah semua pahalanya. Sedangkan kita masih berangan-angan melihat pahala itu. Kita kadang-kadang sampai update status untuk menunjukkan amal kita. Bahkan kita berkoar-koar ke hadapan orang banyak bahwa kita telah melakukan ini dan itu. Tapi ternyata ketika kita pulang di akhirat nanti, tidak ada satu celengan pun yang berisi. Sedekah kita hilang, amal Ramadan kita hilang, haji kita hilang, umrah kita hilang, semuanya hilang. Kenapa? Karena tetap melakukan maksiat setelah melakukan kebaikan. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini maksiat yang terbesar yang dilakukan oleh seorang hamba selain daripada kesyirikan, maksiat yang merajalela di antara hamba Allah adalah meninggalkan salat. Bahkan dalam Ramadan pun, orang-orang yang berpuasa tapi tidak ada ilmu, mereka puasa tapi tidak salat. Mereka bukber tapi meninggalkan salat maghrib dan isya. Padahal pahala Ramadan mereka tidak bisa diletakkan tanpa ada pondasi salat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa maksiat merajalela. Kenapa orang sabu-sabu tidak pernah berhenti walaupun di penjara bertahun-tahun lamanya? Kenapa yang terlibat narkoba sampai sakau tidak pernah berusaha untuk menghentikan pekerjaannya? Kenapa yang ahli maksiat dengan riba, zina, apapun bentuknya tidak pernah berhenti? Kuncinya ada pada salat. Karena Allah telah berjanji, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salatlah yang bisa mencegah keji dan mungkar. Salat mana yang bisa mencegah keji dan mungkar? Salat yang makbul di sisi Allah. Jadi ada orang kalau ditanya, sudah salat? Sudah. Pertanyaan berikutnya yang harus dicamkan, diterimakah salat kita? Kalau hanya datang sekadar salat, takbir, rukuk, sujud sampai salam, itu sudah salat. Tapi diterimakah salat kita? Ini yang jadi masalah, jemaah melakukan Allah. Kalau salat tidak diterima, maka tidak bisa menjadi kekuatan penahan keji dan mungkar. Maka banyak orang yang salat hari ini keluar dari masjid tetap maksiat. Dengan maksiat itu terhapuslah semua amal-amal dia. Satu-satunya amal yang disuruh dari sejak kecil adalah salat. Dari umur sebelum baligh yang disuruh adalah salat. Di saat rukun Islam yang lain, Ramadan, zakat, haji, itu hanya anjuran bagi anak kecil untuk dilakukan, tapi tidak sekuat perintah salat. Kenapa Nabi menyuruh salat dari kecil? Karena penahan maksiat adalah salat. Kalau keluarga kita salat dari kecil, anak-anak kita salat dari kecil, insya-Allah kemanapun kita lepaskan tidak akan bermaksiat. Kalaupun terjadi masa-masa puberitas, dia menyukai seorang perempuan atau dia ada hal-hal yang mungkin silap, tapi insya-Allah tidak akan jatuh ke dalam dosa-dosa besar. Jemaah melakukan Allah. Kenapa orang hari ini meninggalkan salat? Padahal dia tahu penyelamat dirinya adalah salat. Ada 4 perkara yang Nabi sebutkan melalui hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dengan derajat yang sahih, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini disebutkan ada 4 penyebab utama kenapa orang meninggalkan salat. Kita kabarkan dengan singkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di awal hadis,
man hafaza 'alaiha kanat lahu burhanan, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan. Rasulullah pertama menceritakan dulu tentang kelebihan orang-orang yang istiqamah melakukan salat. Orang yang menjaga salat akan mendapatkan 3 perkara, kata Rasulullah. Yang pertama, nur, cahaya. Cahaya di dalam hatinya. Makanya orang salat itu melakukan tindakan apapun hatinya yang meneranginya. Oh, dia tidak tahu hukum makan riba, maka dia akan menelepon bertanya kepada seorang yang tahu, bolehkah Ustaz kami melakukan ini? Itu cahaya yang bicara. Kalau orang tidak bercahaya, dia berjalan dalam gelap. Dia akan terus menabrak apapun, tidak peduli halal haram ditabraknya dalam gelap. Hati yang bercahaya, dalam urusan keluarga pun dia ikut tenang, bijaksana. Tidak mudah menjatuhkan cerai. Seorang isteri yang salat tidak mudah untuk minta cerai. Seorang anak yang salat tidak akan mudah mencaci maki orang tuanya. Kenapa? Cahaya hatinya membimbingnya. Akibat salat. Kelebihan kedua, kata Rasulullah, wa burhan, dia mendapatkan petunjuk. Apapun yang akan dia lakukan, maka malaikat membisiki hatinya. Walaupun ditimpali dengan bisikan syaitan, maka dia akan menangkan bisikan malaikat. Itu hidayah daripada salat. Disebut dengan burhan. Seperti Nabi Yusuf ketika dirayu oleh Zulaikha, Allah mengatakan, laula ra'a burhana rabbih, seandainya Nabi Yusuf tidak melihat burhan dari Tuhan. Apa itu burhan? Petunjuk Allah. Maka dalam tafsir disebutkan, ada yang mengatakan malaikat datang segera membisikkan pada Yusuf, jangan berzina, engkau seorang Nabi, engkau seorang anak Nabi, jangan, rugilah engkau hidup. Terus dibisikkan malaikat sehingga dia melarikan diri dari zina tersebut. Ada tafsir yang mengatakan Nabi Yusuf tampak wajah ayahnya Yaqub yang menasihatinya. Wallahu alam. Yang penting intinya dia mendapatkan burhan. Dan kelebihan ketiga orang yang salat, wa najatan, dia dapatkan keselamatan di hari kiamat. Di saat orang susah, di saat orang menderita, terbakar di bawah terik matahari sejengkal di atas kepala, orang-orang yang salat dijaga Allah, diberi perlindungan, diberikan ketenangan hati. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyambung hadisnya dengan mengatakan, wa man lam yuhafidh 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga salat, tidak jaga. Salat ada tapi tidak jaga. Duhur ada, asar tidak ada. Asar ada, maghrib tidak datang. Maghrib datang, isya lepas. Subuh tidak pernah hadir. Suka-suka hidupnya, dia tidak jaga. Maka apa kata Nabi? Maka dia tidak mendapatkan apapun dari 3 perkara tadi. Lam yakun lahu nur, tidak ada cahaya dalam hatinya. Tidak ada petunjuk Allah untuk dia. Jadi maksiat lempang. Hidup dalam keluarga dalam maksiat. Isteri berzina-berzinalah. Anak mau pacaran-pacaranlah. Anak pakai baju ketat silakan. Makan haram, apapun, korupsi, menyogok, semua yang haram disikat habis semuanya. Tidak ada petunjuk, tidak ada peringatan. Tidak ada cahaya, tidak ada petunjuk dari Allah sedikit pun. Walam yakun lahu najat, dan tidak ada pertolongan di hari kiamat. Orang yang tidak salat tidak akan ditolong Allah. Walaupun kita mukmin, walaupun kita umat Muhammad, tapi mencicipi neraka wajib bagi orang yang tidak salat. Bahkan Allah sudah kabarkan ada satu neraka khusus diperuntukkan bagi yang tidak salat di dunia, yaitu neraka Saqar. Penduduk neraka bertanya, penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, qalu ma salakakum fi Saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar ini? Penduduk neraka beramai-ramai menjawab, lam naku minal musallin, kami di dunia tidak salat. Ini cerita, nanti menjadi fakta. Waktu di akhirat kita akan kembali bercerita tentang dunia. Kita akan cerita, dulu kita dengar tapi tidak taat. Nah, jemaah melakukan Allah. Setelah itu di ujung hadis baru Rasulullah menceritakan tentang 4 penyebab kenapa orang meninggalkan salat. Kata Rasulullah, wa kana yaumal qiyamah, orang-orang yang meninggalkan salat dikumpulkan Allah di hari kiamat di dalam neraka bersama siapa? Pertama, ma'a Qarun, bersama Qarun. Wa Fir'aun, yang kedua Fir'aun. Yang ketiga wa Haman, Haman.
iaitu menterinya Fir'aun, dan yang keempat Ubay bin Khalaf bersama Ubay bin Khalaf. 4 nama ini nama pentolan orang-orang kafir. Kenapa Rasulullah menyebutkan 4 nama padahal banyak orang kafir yang lain? Sepanjang sejarah dunia 4 nama ini yang Rasulullah sebutkan. Ada apa? Kenapa orang salat berkumpul bersama mereka? Para ulama mensyarah, karena pekerjaan 4 orang kafir ini itulah yang diikuti oleh orang-orang yang meninggalkan salat. Yang pertama Qarun. Nabi sebutkan yang tidak salat satu neraka dengan Qarun. Ada apa dengan Qarun? Singkat cerita, setelah kita tahu cerita banyak tentang Qarun, Allah kumpulkan dengan Qarun, iaitu orang-orang yang melalaikan salat disebabkan sifat Qarun. Apa sifat Qarun? Iaitu mengumpulkan harta sampai lupa taat pada Allah. Padahal Qarun itu umatnya Nabi Musa, tapi hancur masuk dalam neraka karena harta, disibukkan dengan harta. Maka orang hari ini penyebab pertama meninggalkan salat, dia sibuk menghitung-hitung hartanya. Yang kaya disibukkan untuk memperbanyak kekayaannya. Khawatir sekali seakan-akan rezeki belum diatur oleh Allah. Dia bangun rumah semewah-mewahnya, dia beli peralatan segala-galanya. Kenderaan tidak boleh kenderaan sederhana, harus lengkap dengan fasilitas. Dia habiskan miliaran rupiah untuk hidupnya, tapi salat dia lupakan. Dan biasanya orang yang sudah sibuk dengan harta lupa terhadap salatnya. Nama yang kedua, Allah sebutkan Fir'aun. Ada apa dengan Fir'aun? Ini lambang orang-orang yang meninggalkan salat karena mengikuti sifat Fir'aun. Apa sifatnya? Disibukkan dengan menjaga kerajaannya. Maka lihatlah, ada sebahagian orang hari ini habis-habisan memikirkan bagaimana tahtanya tidak turun. Khawatir kalau tergantikan, maka dia usahakan apapun, kampanye di mana pun, beribu brosur dia sebarkan, disibukkan di atas kertas agar terpilih menjadi raja. Di saat itulah dia tinggalkan salatnya. Maka ini peringatan bagi para pemimpin. Yang ketiga, Nabi menyebutkan nama Haman. Haman adalah kaki kanannya Fir'aun, iaitu pegawainya Fir'aun, menterinya Fir'aun. Ini lambang orang-orang meninggalkan salat karena disibukkan dengan jabatannya. Jadi karena pekerjaan, duhur berbunyi azan, kita tidak berani keluar dari kantor kita. Masya Allah, subuh azan kita tidak datang. Fingerprint kita datang tidak pernah absen. Tapi dipanggil Allah tidak datang. Demi pekerjaan, kita akan hormat apapun. Bahkan disuruh berdiri di bawah terik matahari menghormat bendera, yang jaminan tidak ada sedikit pun pembelaan dari bendera itu, kita lakukan. Tapi berhadapan dengan Allah 5 menit pun terasa sudah digigit oleh nyamuk. Berjam-jam di depan bendera kita, berjam-jam di depan presiden kita, seakan-akan presiden itu menyelamatkan kita. Tapi 5 menit di hadapan Allah, kita tidak mau melakukannya. Tunggulah nanti janji Allah ini dikumpulkan bersama Haman, orang-orang yang memuja-muji jabatannya sehingga melupakan Allah. Lihatlah hari ini, banyak yang meninggalkan Jumat, tidak keluar dari kantornya, tidak takut kepada Allah, padahal kiamat akan segera datang. Dan yang terakhir, jemaah melakukan Allah, Nabi menyebutkan Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Yaitu seorang pedagang yang paling kaya di masa Nabi, tapi munafik. Dia yang terus-terusan mencaci, menyerang Nabi SAW. Ini peringatan. Orang salat, orang paling banyak meninggalkan salat karena bisnisnya, karena perdagangannya. Dan orang hari ini ketika bisnis mulai jalan, tidak ada lagi waktu untuk salat. 5 menit dia tutup kedai seakan-akan 15 jam. Padahal ketika dia menghadap Allah, Allah lah yang kirimkan keberkahan. Allah lah yang hantarkan para pembeli ke kedainya. Bukan kita yang menunggu pembeli, Allah yang hantarkan. Apapun pekerjaan kita, jangan khawatir karena rezeki telah ditanggung Allah. Janganlah gara-gara berdagang kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyakit yang paling hebat di akhir zaman, yaitu orang-orang meninggalkan salat. Oleh karena itu, jemaah melakukan Allah, yang punya anak, jagalah salat anak kita. Yang punya istri, jagalah salat istri kita. Karena kita laki-laki ditanya Allah,
tentang isteri dan anak-anak kita nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang dijanjikan bersama 4 orang kafir tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة.